Jadi kita mau isi rekam medis sambil kita cerita. Jadi hari ini sebenarnya aku lagi nggak fit, lagi sakit dan karena kalau kalian lihat di video sebelumnya tuh aku sempat malam-malam tuh makan kue tiaw di pinggir jalan dan malamnya tuh aku diare semalaman. Jadi pagi-pagi tuh tadi aku sebelum berangkat kerja udah ke puskesmas dulu buat cek dulu dan udah dapat obat dan lain-lain. Dan pas lagi aku baru nyampe di klinik lagi lagi ada pasien, tiba-tiba aku lihat di notif tuh ada chat dari gurunya adik aku, tapi karena aku mau pegang pasien jadi aku nggak lihat dulu. Dan pas aku lihat itu gurunya ternyata bilang kalau dia sakit. Nah aku bilang itu kalau bisa diizinin pulang dulu aja. Terus kata gurunya dia nggak mau ke rumah sakit dan sebenarnya dia udah selesai final testnya, dia udah selesai examnya itu di jam 9 pagi, jadi sebenarnya udah beres. Terus aku bilang oh ya udah kalau gitu diizinin pulang dulu, kalau dia udah di rumah nanti dipikirkan gimana caranya. Tapi habis itu aku lanjut pegang pasien dan ternyata pas aku lagi pasang alat ke pasien terus keluar dulu mau isi RM-nya, terus aku lihat kok notifnya banyak banget di HP-ku. Terus pas aku lihat ternyata dia tuh udah dilarikan ke rumah sakit dan gurunya itu telepon buat nanyain ada BPJS-nya atau enggak. Terus aku pikir kayak sakitnya biasa aja, ternyata sakit serius. Dan aku lihat chat dari si gurunya dan ternyata gurunya konfirmasi. Dan aku pikir ya nggak usah dirawat inap lah, dirawat jalan aja, karena aku pikir kayak kalau dirawat inap siapa yang mau jagain di sana. Terus aku sempet ngobrol sama dokternya, aku ngobrol kayak dok ini kalau misalkan dirawat jalan gimana, bisa nggak? Terus dibilang tapi harus dicek lab dulu dan lain-lain. Akhirnya diinfus dulu, terus ya keputusannya pada akhirnya kita mutusin untuk dirawat inap. Nanti kita mikirin siapa yang jaga dan lain sebagainya macem. Terus udah gitu dirawat inap, cek lab dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata dia juga nggak bisa dimasukkan ke ruangan yang orang dewasa, bahkan dia nggak bisa ditinggal sendiri dan nggak boleh karena walaupun badannya segede itu dia masih di bawah umur dan harus ditaruh di ruang anak. Sedangkan adik aku yang di mana itu di Bandung juga sakit. Jadi aku juga berbagi pikiran untuk yang di Bandung udah dibawa ke rumah sakit, udah ke dokter, terus udah diinfus juga. Terus yang di sana udah dicek lab nih. Terus kebetulan aku nanyain temanku, oh dia nggak kerja, jadi dia bisa jagain dulu. Akhirnya dia bantu jagain dulu. Dia nginep di sana dan kebetulan banget nggak tahu kenapa semuanya serba kebenaran yang sudah disiapin gitu. Terus udah dicek lab ternyata dia tipes dan DB juga. Akhirnya harus dirawat di rumah sakit, gak boleh pulang. Dan permasalahannya adalah dia gak bisa di ruang orang dewasa, harus di ruang anak. Dan dia ditaruh berbarengan sama satu anak, jadi satu ruangan tuh ada 2 orang. Dia sama ada satu anak tuh, anaknya baru usia belum ada setahun, jadi kayak nangis terus. Jadi otomatis dia gak bisa tidur dong. Nah terus juga ya namanya juga orang masuk rumah sakit kan gak enak ya. Akhirnya dia besoknya tuh hasilnya keluar. Terus dia trombositnya itu hanya berapa gitu aku lupa. Terus harus dinaikin trombositnya dan lain-lain. Terus dokternya bilang kalau misalkan trombositnya udah oke, udah boleh pulang. Tapi ternyata harus dirawat seminggu lebih sih. Dan ya aku juga sebenarnya karena aku sakit diare terus, karena udah lama banget gak makan minyak-minyakan. Tiba-tiba tadi malam aku coba makan minyak berminyak gitu. Jadi ya sebenarnya salah sendiri, tapi itu pelajaran buat
kita semua. Jadi kalau misalkan kesehatan itu emang penting banget. Kalau lagi kurang fit lebih baik istirahat, terus jangan cari-cari sendiri. Dan adik aku tuh ternyata dia itu karena 2 hari berturut-turut diajakin temannya jajan di pinggir jalan, dan hasilnya ya begitulah, kena tipes. Nggak tahu, mungkin kurang bersih dan lain sebagainya macam. Tapi ya kita nggak bisa memprediksi juga kapan kita sakit dan kapan kita sehat. Jadi ya jaga kesehatan aja buat kita semua supaya tetap beraktivitas, supaya tetap produktif, dan kita bisa juga jadi manfaat bagi orang lain. Karena kalau tubuh kita sakit, kita juga bakalan kerjanya nggak maksimal, efisiensi dari aktivitas kita tuh kurang gitu, dan ngapa-ngapain tuh pasti bawaannya badannya jauh lebih berat. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Kalau emang beneran udah lelah ya istirahat aja, nggak usah sungkan-sungkan. Dan harus tetap minum vitamin karena cuacanya juga lagi kurang bersahabat banget. Tapi kita percaya bahwa kalau kita percayakan hidup kita ke mana itu, ke tangan Tuhan, ya semuanya bakalan oke-oke aja. So kita lanjut dulu ngisi rekam medisnya. Habis ini kita keluarin pasiennya karena tinggal 10 menit lagi dia beres. So bye bye.